wajib digecek, wajib. Biar apa? Masuk ke kulit. Tapi kalau tebal, secara hukum fikih kita lihat ini cukup diusap aja begitu. Terus jembrongan gitu. Kalau kita kayaknya tipis-tipis. Oh. Nah begitu tuh. Telinga juga dikenain. Nah, tapi kalaupun tidak dibeginikan, ini tidak mengurangi daripada nilai rukun daripada wudu. Telinga udah kena juga. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Insyaallah itu juga udah dipakai dari nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niatnya di mana? Di lidah apa di mulut? Di lidah apa di mulut? Di lidah apa di hati? An-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu adanya di sini. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa, monggo. Ya silakan. Ketika apa? Ketika membasuh muka. Kalau talaffuzun niyah itu sunnah. Boleh. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhan. Nah, disinilah niatnya. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari. Niat saya berwudu. Ya kan? Karena Allah Ta'ala untuk mengangkat hadas kecil. Nah seperti itu. Ya seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan tangan. Ini jangan sampai, ya mohon maaf, jangan sampai keliru. Ini batasnya sampai sini, sikut. Afdal bisa dilebihkan. Jangan sampai kurang dari sini. Sebab kalau kurang dari sikut ini tidak sah wudunya. Maka untuk ihtiyatan, untuk kehati-hatian, ya. Mana yang pertama harus dibasuh sebetulnya ini? Depan dulu. Kalau dicelupin ke kolam. Tapi berhubung kita mah umumnya pakai keran, nggak apa-apa dari sini juga. Ini tidak membatalkan rukun wudu. Nah, tapi kalau di kolam ya berarti ini dulu celupin. Nah, gitu. Kalau di keran ya ini dulu enggak. Nah seperti itu. Sama yang kiri juga demikian. Disunahkan apa? Nyelak-nyelak. Tuh. Tujuannya apa? Isolul ma, biar air ini nyampe. Jangan sampai di bagian wudu yang rukun ini ada cat misalkan, harus dikerok dulu. Di sini kuku-kukunya panjang, ada oli dan lain sebagainya, dibersihin dulu. Takut tidak nyampe air ke tempat yang bagian rukun atau tidak sah sholatnya karena wudunya tidak sah seperti itu. Kalau udah beres semua, kemarin ngaji Pak Ustaz nanya ke Ustaz yang di sana itu, gimana nih kita wudu udah beres, terus malamnya dengan istri gitu kan ya, ceritanya ini kasus terjadi yang nanya, ya nggak apa-apa ini nanya disampaikan lagi. Udah udah mandi, udah sholat subuh juga, pas siang ini ternyata dempul masih nempel karena dia kebiasaan main dempul gitu kan. Siangnya main dempul, sorenya main dempul, malamnya main dempul sama istri. Punten ya, iya punten. Mohon maaf. Malamnya udah, karena kan malam subuh, dikiranya udah bersih aja. Pas terjadi apa? Terlihat masih ada tempelan seperti ini. Maka apa yang harus dilakukan? Ya harus dibersihkan kembali, disucikan kembali. Ya, ini makanya konteks fikih kalau secara lebih dalam nanti bisa dibahas sama Kiai Taufik loh. Untuk ngaji-ngaji yang dipakai gitu, biar ngaji yang dipakai. Terus mana setelah tangan? Ini rambut, ya. Ba'da sya'ar min ba'di sya'ar. Ya. Sunnahnya ya hanya dikenakan ke kepala. Tapi kalau lebih afdol mau mencari keafdolan di dalam wudu kan kita pengennya yang afdol kan. Nah, dilanjutkan. Bahkan telinga juga diusap lagi. Udah berapa kali usap telinga tuh? Ya. Tuh, kena lagi. Tuh. Ini kalau untuk yang mencari afdolnya. Untuk mencari afdol. Nah,
sesudah kepala apa? Telinga. Berarti telinga itu dalam wudhu berapa kali gusap? Ketika muka kena, ketika kepala kena, ketika telinga kena lagi. Dan telinga nggak usah satu-satu, karena ngedengar itu tidak mungkin di sini dulu baru ke sini, nggak mungkin kan? Langsung dua. Nah, seperti itu. Ini hal yang sudah dipraktekkan, saya yakin sudah dipraktekkan. Tetapi di ranah keafdolan-keafdolannya, adab-adab dalam wudhunya juga itu harus dijaga. Allahumma isma'ni bimunadiyal jannah. Ya Allah, mendengarkanlah saya dengar pendengaran-pendengaran yang ada di dalam surga. Kemudian kepala ini tadi Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut saya ini terkena daripada api neraka. Seperti itu. Udah beres, kemudian langsung ke kaki. Ya kan? Kaki kanan terlebih dahulu, selalu mendahulukan, dan di sela-sela jangan sampai tidak terbasuh bagian bawahnya itu. Ini konteks daripada wudhu. Kemudian kaki kiri juga demikian, dilanjutkan dengan doa. Banyak khasiat sesudah daripada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minat mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin. Ada di rahasia tuh, baca surat Al-Qadar 7 kali. Rahasia dan hikmah di dalamnya juga. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak bisa ditambahkan dengan doa seperti itu. Karena di kita di Indonesia ini bukan tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang ijabah, tetapi waktu-waktu yang diijabah. Mana dan kapan? Itu salah satunya juga mendekati maghrib. Dari jam 5 udah mulai iktikaf di sini, pakai niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Datang lagi masuk ke sini cuma ngadem doang, enggak pakai niat, dia dapat ademnya doang. Tapi yang pakai niat udah mengadem dapat pahala. Tuh, begitu. Duduknya di sini kalau tadi sudah niat libtigha'i mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mendengarkan apa yang disampaikan, tetapi tujuannya ibadah. Nikmat nantinya hasilnya juga. Kenapa? Menjadikan ketentraman di dalam jiwa. Ilmu itu membuat kebahagiaan, bukan membuat kesengsaraan. Kalau sudah belajar ternyata masih sengsara atau masih gundah gulana, masih syak, itu berarti belum mengenal. Jadi kembali lagi terkait dengan konsep tadi, fa'alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wala. Kemudian apa? Wa kullu man, kata Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Semua orang atau setiap orang yang melakukan amal, melakukan pekerjaan bi ghairi ilmin ya'malu, tanpa ilmu dia melakukannya. Salat tanpa ilmunya, wudu enggak pakai ilmunya, enggak tahu tata caranya, mana yang rukun, mana yang sunnah. Termasuk salat juga, kita harus paham tuh, mana sunnah hayat, mana sunnah af'al. Tuh. Kemudian mana yang rukun-rukunnya? Ketika kita ditanya Allahu Akbar, tuh yang wajibnya yang mana tuh? Allahu Akbar, yang wajibnya yang mana? Ngangkat tangan wajib enggak? Wajib. Allahu Akbarnya wajib. Terus mana yang wajibnya? Yang mengangkat tangannya atau yang Allahu Akbarnya? Mengangkat tangannya enggak wajib. Jadi kalau saya beri Allahu Akbar, sah enggak salatnya? Sah. Siap, innallaha dunia. Karena di sana juga enggak semuanya salah. Oh iya. Jadi konsep mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu adalah hal yang sunnahnya. Allah ini sunnah. Mana? Ini harus sejajar dengan ini ujung telinga itu kalau mau pakai abdul-abdulannya. Nah, gitu. Tapi kan ada permasalahan, ada yang cuma begini.
Misalkan ini maaf ya, terlewat daripada ikhtilaf dengan gaya takbirnya gitu kan. Ya. Tapi kalau konsep secara sifat salatun Nabi di sini. Ya. Ya ketika pun kita begini pun tanpa mengangkat kedua tangan, sah. Sah. Allahu Akbar. Tuh. Ya kan? Nah, itu kita udah tahu berarti. Oh, yang takbirnya itu adalah yang ucapan Allahu Akbar itu adalah yang wajibnya. Kalau nggak nyebut Allahu Akbar itu nggak sah justru. Ketika mau ruku takbir juga kan? Allahu Akbar. Nah, kalau nggak nyebut Allahu Akbar sah nggak? Sah nggak? Misalkan setelah walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung ruku aja gitu, nggak pakai takbir, sah nggak? Sah nggak? Sah. Nah itu sunnah. Jadi ada takbir yang wajib, ada takbir yang tidak wajib atau sunnah. Ada takbiratul ihram itu wajib. Takbiratul intiqal itu namanya takbiratul intiqal, perpindahan dari berdiri ke ruku. Ya kan? Itu pakai takbir Allahu Akbar. Tuh nggak diucapin, lupa misalkan, nggak apa-apa. Karena itu sunnah. Bangun dari sujud Allahu Akbar, mau sujud lagi Allahu Akbar. Itu semuanya adalah takbiratul intiqal. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Mana yang wajib itu takbiratul ihram tadi. Allah. Dan di kitab Safinatun Najah ada 20 syarat mengucapkan takbiratul ihram. Mana salah satunya kita ucapkan? Kalau kita mengucapinnya Allah Akbar, batal takbirnya. Atau begini juga, Allahu Akbar, nggak sah takbirnya. Atau dibalik, Akbar Allah, batal takbirnya. Atau dirubah maknanya, Allah nan gadang. Misalkan Allah anu gede, pakai gitu. Itu ada 20 tata cara mengucapkan takbir. Tuh, gitu. Atau pakai Allahu Akbar, pakai ada wawunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal di situ Allahu Akbar. Tuh, itu ada 20 kriteria. Nah ini memang perlu disampaikan kenapa saya ingin pertemuan walaupun singkat ini bisa memicu kembali walaupun sudah berumur tapi mau baca dan mau nanya nantinya ketika siapapun yang ngisi di sini. Ada yang masih syak, ada yang masih ragu, deketin. Fas'al ahli dzikri. Ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Suruh nanya sama ahli ilmu. Gitu. Kenapa? Karena saya bi ghairi ilmin ya'malu, kalau dia beramal tanpa tahu ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dia pekerjaannya, ibadahnya mardud. Mardud itu tertolak. La tuqbalu, enggak diterima. Kan capek, jidat locok, dengkul bencok misalkannya. Tapi ibadah enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kan rugi. Sia-sia nantinya begitu. Nah, maka daripada itu, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia untuk mengaji. Tuh, untuk ngaji. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu nanti. Kan sekarang mah gampang, banyak HP dan lain sebagainya. Beda. Ada kajian Ustaz Abdul Samad, ada Adi Hidayat, ada Buya Yahya, ada Gus Baha, boleh sebagai pengetahuan, tetapi ini di sini yang lebih afdol. Karena kenapa? Kumpulnya kita di sini malaikat menyaksikan dan mencatat nilai pahala kita. Walaupun sampai dundutan, misalkan dundutan. Nah, kecatat
Beda kalau tuntutannya di pos kamling, beda. Sambil pegang catur sekap. Nah, itu beda nilainya dengan duduk di sini. Barokah ini adalah masjid yang mulia. Insya Allah tujuan kita nanti tercatat dan ini akan menjadi catatan di akhir kiamat nanti. Di yaumil mahsyar nanti akan ada hari perhitungan. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani ada sebuah permasalahan, ada sebuah ungkapan wa ulima bi kaifiyatil wudu. Ini saya mengambil satu kalimat, dia harus paham dengan tata cara wudu. Kenapa sih wudu harus terlebih dahulu dipahamkan? Karena tujuannya dia akan meningkat ke tangga sholat. Kalau wudunya sudah benar, insya Allah. Ya. Belum nanti ada konsep bagaimana sholatnya biar khusyuk. Ketika takbir, ingat dompet di kamar mandi misalkan. Ketika takbir, jemuran belum diangkat misalkan karena itu ada konsep dulu lagi. Konsep dulu. Konsep apa? Konsep kekhusyukan. Saya pribadi untuk menemukan khusyuk belum dapat. Dan khusyuk ini susah. Tetapi ada cara untuk memantik kekhusyukan di dalam sholat. Nah, salah satunya bayangan-bayangan daripada salah satunya cara ada trik untuk biar kita khusyuk, pikiran juga tidak kemana-mana. Ini hadirin bapak-bapak sudah pada hafal kan sudah Al-Fatihah. Kebayang nggak kalau ketika sholat itu lafaz-lafaznya itu dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh kebayang nggak di mata kita tuh kalimat Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kebayang gak? Atau membayangin si Denok? Si Denok di rumah misalkan. Yang mana yang kebayang? Nih kita belak-belakan aja ketika sholat. Jujur aja. Kebayangin yang di kantor, ngebayangin yang di jalan, yang sedang naik sepeda misalkan. Atau ngebayangin itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kira-kira kebayang enggak? Enggak ya. Nah, saya diajarkan oleh guru saya, coba tuh untuk memantik semangat di dalam sholat dan tidak kemana-mana pikiran dan fokus. Itu salah satunya tadi dulu. Bismillah, kebayang tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mata kemana sih harusnya? Kemana ketika sholat? Ke depan? Ke atas? Samping? Bawah mana? Ya, sejadah, fokus. Sejadah. Tapi di situ seolah-olah ada bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tulisan amin juga kelihatan sih. Insya Allah itu salah satu. Kadang ketika ngebayangin tulisannya ada, pikirannya keganggu lagi. Karena ada setan Khanzab, ada iblis yang bernama Khanzab yang datang selalu menggoda manusia. Ketika baiknya itu digoda terus. Mau sholat aja digoda. Makanya dianjurkan sebelum sholat bacaan dulu istighfar, baca surat An-Nas misalnya seperti itu. Ada di dalam kitab ini Hazan As-Sajili mengajarkan kepada murid-muridnya biar sholat ini tidak was-was. Ini udah 4 atau baru 3 ya? Ini 2, 4 kali ya? 4 aja lah. Nah, kita ngambil 4 itu karena nafsu. Harusnya secara hukum ambil yang sedikitnya 3. Jangan yang 4-nya karena pengen buru-buru cepet-cepet. Padahal kita sedang tadi ya ngambil
mengambil yang 4 harusnya yang lebih sedikit. Demikian Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang satu yang mau disampaikan. Kita mohon maaf sekali lagi saya kalian tidur kalau bahasa saya di rumah tidak fokus dalam bagian karena ini karakternya karakter ngaji ini, ya kan? Ngaji ini kita ngaji ini penyampaian secara umum. Setidaknya pertemuan kita di malam hari ini menambah semangat untuk buka-buka buku kita dan mau bertanya dan mau dipakai. Terima kasih.